Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il qur'ani ma'a muhibbihi. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia-Nya, kasih sayangnya. Kita semua diberikan kesempatan untuk bertatap muka, untuk bersilaturahmi dengan Ketua DKM. Kemudian salawat beserta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa berusaha mengikuti ajaran beliau hingga hari kiamat kelak. Alhamdulillah, kita dipertemukan pada malam hari ini, perdana ya Pak, perdana. Yang sebelumnya kita juga sudah pernah mengadakan pertemuan seperti ini waktu di kepemimpinan Pak Naswat. Biasa kita kumpul kayak gini gitu kan, saling perkenalan gitu, perkenalan dengan DKM. Kemudian dengan Pak Fuad ya. Pak Fuad bagian ini seksi badan. Pak Fuad seksi badan. Pak Fuad di sekretaris. Di sekretaris ya. Kemudian juga ada Pak Fuad. Di sini alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan dalam rangka silaturahmi, saling berkenalan dengan Ketua DKM kita, Pak Farouk, untuk memberkahi pertemuan kita pada hari ini. Mungkin alangkah baiknya kita buka dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan yaitu tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Wisnu. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فهو في عيشة راضية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. Alhamdulillah, tilawah Al-Quran telah dibacakan oleh Wisnu. Semoga dengan tilawah ini kita mendapatkan berkahnya Al-Quran. Kemudian selanjutnya mungkin kita akan dengarkan pemaparan dari Pak Farouk sebagai Ketua DKM yang baru. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik santri atau teman-teman santri Rumah Tahfidz Darul Razak yang dimuliakan oleh Allah. Kemarin kami diberi Ustaz Halub ya bahwa kita perlu berkenalan gitu ya. Ya, sesuai dengan musyawarah akhir kepengurusan yang diadakan pada tanggal 10 Desember kemarin. Selain laporan pertanggungjawaban DKM periode sebelumnya, itu adalah pemilihan ketua DKM. DKM itu Dewan
kemakmuran atau kesejahteraan masjid dan rozak. Dan pada musyawarah akhir kepengurusan tersebut saya yang diamanahin sebagai ketua DKM. Ketua DKM ini periodenya 3 tahun. Jadi kalau kita mulai tahun 2024 maka kepengurusan akan berakhir di tahun 2027. Nah, sebagai perkenalan, nama saya Faruk. Gitu, Faruk. Ada belakangnya tapi cukup teman-teman. Panggil Faruk biar nggak lupa gitu. Faruk, saya tinggal di Castel Montreal, alamatnya di JA6 nomor 49. Sebelumnya saya menjabat wakil ketua 2 waktu kepengurusan Pak Naswar ya. Saya jadi wakil ketua 2. Alhamdulillah kita memiliki rumah tahfidz Darul Rozak yang ini mungkin angkatan kedua ya. Berapa jadinya? Atau 3 sih. ketiga ya? Ketiga. Yang kedua sudah selesai Kedua semua. kan Hafiz. Kedua Hafiz. Yang kedua Hafiz betul. Kedua Hafiz. Ketiga Wisnu ketiga. Ketiga. Ya. Keempat ya. Keempat. Nah, ini juga apa informasinya mungkin tidak sampai ke semua pengurus, tapi intinya adalah RTD ini ada santrinya, terus kemudian apa sampai alhamdulillah sudah sampai ke angkatan keempat. Angkatan pertama itu berapa orang waktu itu? 9. 9. Angkatan kedua Angkatan kedua waktu itu 3. sendirian? 5 orang. Hafiz Gus Ada yang berhenti. Iya. Ini sekarang totalnya ada berapa santrinya? 3. 9 ya? Sekarang 9. 9. Yang lain Mursalin tidak ada. Mursalin Kuliah? keluar ngajar. Ngajar. Oke, terus siapa lagi yang nggak ada? Opi. Siapa? Opi. Ahmad Zairofi. Oh, Zerofi. Saya belum kenal semuanya. Jadi nanti kita ini adalah pertemuan santai saja ya. Jadi perkenalan saya nggak usah tegang-tegang, santai saja. Jadi tadi saya Faruk dan ini Pak Fuad. Nanti beliau akan lebih memperkenalkan diri. Pak Fuad adalah sekretaris DKM. Begitu. Jadi yang mungkin perkenalan dulu ya. Wisnu. Ya, Wisnu. Nah, Wisnu sudah justru mungkin teman-teman kenalkan satu-satu nama, asalnya, dan sampai saat ini sudah berapa juz yang dijalani. Oke ya, mulai dari Wisnu ya. Nama saya Wisnu, asal dari Bogor. Bogor. Ya. Berapa juz? 9 juz. 9 juz. 9 juz 5 lembar. Ya. 9 juz 5 lembar. Iya. Itu asal Bogornya mana? William, Pak. Mana? William. Lu Liang. Suaranya yang keras ya. Nah, Wisnu ini kalau masuk kalau ngimamin agak suaranya terlalu lirih gitu kan. Ya, terus berikutnya Kasim dari Aceh. 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 Aceh, makanya kita bilangnya begitu. Dari Aceh. Dari Aceh sudah berapa juz sekarang? 3 juz. 3 juz dari Aceh. Kapan tahun berapa di sini? Tahun 2021. 2021 berarti sudah berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. 2. 21, 23. Ya, 2 tahun aja. Jamal. Siapa? Jamal. Jamal dari Lombok. Lombok. Oke, sudah berapa juz? Baru hampir 19 juz. 19 juz. 19 juz. Oke. Terus Abdil. Oke, dari Batam. Batam Kepulauan Riau. Oke. Jauh banget ya. Ya, Aceh juga jauh. Berapa juz sekarang? Hampir 14. 14. Hampir 14. Azmi dari Lombok. Lombok sama dengan Jamal. Sepupuan. Oh iya ini Lombok ya. Berapa juz? 18. 18. Masya Allah 18. Ini dari Lombok ya. Hafiz namanya ya. Hafiz dari lahir. Terus Fahri Dari Lampung. Lampung.
Lambungnya mana? Lambung tengah. Oke, berapa juz? 9 juz 15. 9 juz 15. Fahri. Terus Helmi dari Lombok. Lombok. 4 orang. 4 orang. Berapa juz? 21. Masya Allah. Oh, bukan. Apa? 25. Loh, hafalannya kok pada lupa? Berapa juznya ini punya rapor nggak? Punya buku itu nggak? Ada Pak, ada. Apa? Ada. Cuman yang saya kasih itu laporan Januari Oke. awal. Sekarang kan udah tanggal 23, jadi udah Iya. mungkin udah pada nambah sejus. Iya. Jadi Apa, nggak- memang belum tercatat. Apa semangatnya untuk menghafalkan memang ini kan salah satu keutamaan. Nah, sebagai penghafal Al-Quran kan banyak ya. Ada apa sebaik-baik dari kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Tahu dalilnya? Arabnya? Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Jadi sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkan. Jadi setidaknya ada 3 hal. Yang pertama beribadah dengan membacanya seperti yang teman-teman sekarang sedang lakukan, yaitu menghafalkannya. Kemudian belajar maknanya, jadi tidak hanya hafal, tidak hanya membaca, tapi juga paham maknanya, paham tafsirnya. Ada kajiannya kan ya, tafsir Quran? Cemahat Situahib. Pahib ya. Terus kemudian berikutnya adalah mengamalkan. Itu. Nah, RTD atau Rumah Tahfiz Darul Rozak berusaha untuk menghadirkan fasilitas yang cukup untuk teman-teman bisa belajar, bisa menghafal Al-Quran dengan baik. Ada mesnya, tempat tidur, kemudian ada logistiknya, kemudian ada tempat-tempat yang digunakan atau yang bisa mensupport teman-teman untuk hafalan dan sebagainya. Nah, di sini ada mudir, ada musyrif. Mudirnya Ustadz Asyir, musyrifnya Ustadz Halu. Nah, ada aturan-aturan, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Itu adalah dalam rangka apa yang kita inginkan atau apa yang kita cita-citakan, apa yang DKM cita-citakan itu bisa terpenuhi. Gitu. Nah, kemarin Ustadz Halub sudah memberikan gambaran secara singkat terkait dengan aktivitas teman-teman. Kemudian dari hari Senin sampai hari Jumat ya. Hari Sabtu dan Ahad libur. Libur. Hari Sabtu libur. Hari Sabtu sudah libur. Kalau libur ngapain? Biasanya kan kajian, Pak. Kajian. Nah, jadi harapan kami itu adalah teman-teman semangat untuk belajar, teman-teman semangat untuk menghafalkan. Begitu ada majelis ilmu, datangi dengan semangat. Datangi dengan semangat itu artinya dengan bersungguh-sungguh. Nah, beberapa kali kita perhatikan begitu kajian kan pada di belakang. Ustadznya ada di sini dalam, maka kita harus masuk. Ya, supaya apa? Ilmu itu bisa tersampaikan dengan baik. Begitu. Nah, ada mengatakan bahwa ikatlah ilmu dengan menulis. Dalam punya buku kan? Pada punya kan? Iya, Pak. Kalau tidak punya buku bilang ya. Nanti kita kasih buku dan pena. Jadi nanti datang hadiri kajian dengan sungguh-sungguh, bawa meja, bawa buku, mencatat. Ya, itu. Nah, mungkin supaya tidak satu arah, ada masukan apa atau unek-unek apa yang mau disampaikan teman-teman ke DKM? Ayo.
atau ada masukan apa? Oh begini misalnya, oh ininya kurang, makannya kurang banyak. Apa? Gak ada. Kasim? Gak ada. Jamal? Saya berusaha untuk mengingat-ingat. Jamal? Gak ada. Abdillah? Apa? Nah. Azmi? Ya. Betul. Azmi? Cukup. Hafiz? Fahri? Cukup. Siapa namanya? Helmi. Helmi. Ada masukan Helmi? Cukup. Nah, mungkin sebelum itu Pak Fuad kalau ada yang mau disampaikan. Ya. Doa aja semoga keberadaan teman-teman di sini menjadikan masjid ini juga semakin berkah karena adanya penghafal Al-Quran di sini. Amin. Dan juga nanti ilmu-ilmu yang diperoleh dari belajar Al-Quran ini kalau bisa juga ditularkan ke kami gitu ya, maksudnya mungkin kami jamaah atau anak-anak TPA itu yang ngajar anak-anak tahfidz ini juga ya. Iya, Iya. 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 Ya, gitu. Kalau ini tahfidznya itu hanya menghafal atau juga tahsin juga yang dipelajari di situ? Kalau waktu Ustadz Hazir bilang sih memang yang diterima itu yang bacaan yang udah standar, jadi tinggal menghafal doang. Paling Dan memang ada seleksi. Iya, iya ada. biasanya Ada ya? ada. Oh gitu. Iya. Iya. Ya, gitu aja dari saya. Oke. Iya, jadi ya. Jadi RTD memang bagian yang tidak terpisahkan dari DKM Masjid DKM Darul Roza. Jadi nanti insya Allah kita akan sinergikan atau kita akan perbaiki. Jika ada hal yang kurang kita akan perbaiki. Jika ada yang sudah baik ya kita tingkatkan. Intinya adalah satu, bahwa RTD bisa memberikan fasilitas yang baik untuk teman-teman dalam belajar Al-Quran. Kalau ada masukan-masukan jangan sungkan itu disampaikan melalui musyrifnya, terus kemudian musyrif bisa menyampaikan ke kami gitu. Jadi insya Allah kita akan saling bersinergi. Yang jelas pesan kami adalah belajar dengan sungguh-sungguh layaknya seorang santri atau layaknya seorang muslim. Dalam beribadah kita harus bersungguh-sungguh, sholat 5 waktunya, terus kemudian adabnya dan sebagainya. Jadi insya Allah nanti kita akan bisa bersama-sama untuk meraih tujuan yang diharapkan. Jadi tetap semangat. Yang paling lama tahun berapa masuk sini? 2020. Terus tadi yang paling lama 2020 ya? Setahun senior ya. Iya di sini. Kalau itu 2021. Sudah berapa hafalannya? Berapa juz sekarang? Udah 36-an. 25 ya. 25. Ya, Masya Allah. Jadi kami senang bisa memberikan wadah buat teman-teman yang harapannya nanti juga setelah teman-teman ini selesai nanti ada teman-teman yang lain yang bisa atau yang bisa mendapatkan manfaat dari RTD ini. Nah teman-teman juga tadi saya bilang jangan sungkan kalau misalnya ada masukan terkait dengan apa hal yang bisa ditingkatkan, terus kemudian apa kendalanya dalam belajar bisa disampaikan. Supaya apa? Supaya itu ada feedback di antara kita begitu. Bagaimana meningkatkan kembali
RTD, terus kemudian aktivitas-aktivitasnya. Saya lihat juga ada YouTube-nya ya. Ada YouTube-nya. Nah, YouTube itu sebagai media informasi, sebagai media publikasi itu dikelola pengelolaannya bisa ditingkatkan kembali, kalau bisa nanti bersinergi dengan DKM supaya lebih lebih tertata begitu, lebih match dengan kita DKM. Nanti bisa dengan Pak Afgan bagian media kami, media yang di mana DKM itu Pak Afga. Terus kemudian channel-channel YouTube itu memang perlu disiarkan begitu. Jadi ada Instagramnya juga ya? Instagram, iya Ada. Yang megang. Yang lola YouTube siapa? Yang upload siapa biasanya? Kalau YouTube, Selalu. Oke, terus Instagram siapa yang megang? Instagram Alik. terakhir Alik yang megang. Oke, jadi maksudnya nanti bisa kita koordinasikan supaya publikasi kita dan sebagainya itu bisa membawakan kebermanfaatan buat yang lain juga, begitu. Jadi itu satu. Yang kedua nanti memang kalau sebelumnya RTD itu berada di bagian dari DKM di bawah koordinasi Wakil Ketua 1 sebelumnya Pak Hadi. Tapi saat ini DKM akan di bawah yayasan. RTD akan di bawah yayasan. RTD akan di bawah yayasan, tapi koordinasinya tetap dengan DKM. Tapi itu sih nggak ada masalah. Itu bukan jadi isu atau permasalahan yang jadi memang supaya koordinasinya bisa lebih baik lagi. Jadi begitu. Kalau sebelumnya kan di bawah DKM ya, di bawah Wakil Ketua 1. Nah, nanti ada sendiri RTD ini. Begitu. Kira-kira apa lagi yang mau disampaikan? Mas Andi Mas semua. Ya, silakan. Ini kalau tangkapan dari jamaah mengenai mungkin penyampaian hadis atau azan Jumat mungkin ada masukan nggak kira-kira? Oke. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi bahwa RTD itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Masjid Ar-Rozak, bagian yang tidak terpisahkan dari DKM. Jadi sedikit banyak jamaah juga akan melihat aktivitas teman-teman. Nah, terkait dengan pembacaan hadis saya pikir nggak ada masalah, hanya dilihat saja kalau ada beberapa masukan. Kalau masih ada yang sholat, jangan dulu dibacakan hadisnya. Begitu, masih ada yang sholat. Nah, terus kemudian ya suaranya agak diperjelas. Jadi kita kan menyampaikan hadis atau kita membacakan hadis itu untuk didengar, untuk bisa diambil pelajarannya. Ini tentang apa sih? Nah, teman-teman ketika menyampaikan itu diusahakan dengan artikulasi yang jelas. Jangan terlalu pelan, begitu. Nah, kadang-kadang Wisnu masih pelan, gitu. Maksudnya pelan. Jadi sampaikan, atau yang lain jangan buru-buru. Santai aja. Makanya kalau perlu latihan aja. Ini ada sekarang ada bisa latihan, buka besok jadwalnya siapa, baca. Terutama misalnya lafal Arabnya, misalnya lafal Arabnya diperlancar, terus kemudian artikulasi dalam membacakan itu jangan buru-buru. Fahami. Jadi kita pengen menyampaikan sesuatu ilmu itu. Jadi ketika jamaah mendengarkan itu ada yang ketangkap. Tentang apa sih? Begitu hadis. Terus yang lain ya terkait dengan aktivitas saja. Jadi memang kita sama-sama harus saling mengingatkan, begitu ya. Jadi seperti yang tadi sempat kami sampaikan, pelaksanaan sholat 5 waktu itu harus menjadi prioritas. Harus menjadi prioritas. Prioritas itu apa? Apalagi kita berada di masjid. Kita harus menjadi orang yang pertama atau orang yang berada di barisan yang pertama. Begitu. Nah, ini kita saling mengingatkan saja. Mungkin beberapa hal kemarin ada yang masbuk dan sebagainya. Itu harusnya tidak ada. Begitu. Jadi kita saling mengingatkan saja. Jadi
eh, ya apa itu diantaranya. Terus kemudian kalau terkait dengan apa aktivitas RTD, positif tanggapan dari jamaah senang dengan adanya RTD gitu. Jadi apa itu saja, makanya jadwal itu dipenuhi, jadwal di apa diterapkan begitu. Jadwal yang ada diterapkan, teman-teman pasti sudah punya schedule-nya dalam sehari, jam berapa ngapain, itu dipenuhi. Jadi harapannya itu bisa teman-teman kelola melalui mudir dan musrifnya. Jadi sedikit banyak pasti teman-teman menjadi perhatian dari jamaah begitu. Jadi itu dilaksanakan. Saya tidak tahu apakah hari-hari biasa itu handphone diizinkan atau tidak. Mengizinkan setelah Jumatan, Pak. Setelah Jumatan. Jumat, setelah hari Jumat, setelah hari Jumat. Jadi selain itu tidak ada. Tidak ada. Oke, nah itu juga apa perlu dijaga kalau memang aturannya seperti itu. Nanti insya Allah kita akan sama-sama evaluasi untuk perbaikan bagaimana, kemudian apa yang menjadi bahasa dari teman-teman. Terus itu satu terkait dengan jadwal harian itu harus teman-teman laksanakan. Terus kemudian karena kita tinggal di sini, maka kita juga harus menjaga kebersihan masing-masing. Pertama, kebersihan area tempat tinggal, tempat tidur atau yang ditempati. Jadi kita seorang muslim, maka kita harus juga punya tingkat kebersihan yang baik. Begitu. Jadi tempat tidurnya harus dirapikan, harus bersih. Kalau kotor ya dicuci. Begitu. Kebersihan pakaian. Ada fasilitasnya semua kan untuk mencuci? Ada kan? Nah, itu menjadi perhatian. Jadi ketika misalnya nanti ada yang masuk ke asrama itu tidak bau tidak bau yang bagaimana begitu. Kalau kita nyaman, semuanya harus ada peraturan. Makanya untuk menjaga ketertiban itu memang harus dari aturan. Nah, aturan itu apakah sudah disampaikan dengan baik atau belum? Kalau sudah disampaikan dengan baik, apakah dipahami atau belum? Tapi itu nanti. Jadi artinya ini adalah nanti kita evaluasi. Jadi untuk kebaikan bersama begitu. Ya, yang jelas satu, taatin aturan. Teman-teman sudah besar, dalam menerapkan aturan juga tidak perlu diteriakin kan, tidak perlu pakai rotan kan, gampang gitu. Nah, niat teman-teman di sini adalah beribadah, menuntut ilmu, lakukan dengan yang baik. Begitu, ada jadwalnya, ada schedule-nya, ikutin. Begitu. Berada pada suatu institusi harus taat pada aturan yang berlaku. Begitu. Dimanapun kita berada, kita sekolah, kita kuliah, itu juga taat pada aturan yang berlaku di institusi itu. Kecuali kita sudah tidak ada berada di sana, maka kita akan mengikuti aturan tempat lain. Nah, seperti itu. Jadi ada target yang harus dikerjakan dalam belajar. Pasti ada target kan, nggak mungkin kita tanpa target. Target ada. Nah, perlu target itu dengan baik. Satu sisi juga kita punya kewajiban sosial juga, selain kewajiban pribadi dengan menghafal, kita juga punya kewajiban sosial. Satu tadi saling menjaga fasilitas. Yang kedua, masjid ini adalah tempat tinggal kita. Jadi support atau bantuin Pak Agus, Pak Bukhari, Pak Sobat, atau Pak Mul itu juga akan bisa teman-teman lakukan. Jadi tidak hanya diam saja, tapi
menjadi bagian kita rawat masjid ini. Ini adalah masjid kita bersama, kita rawat. Begitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan coba perbaiki bareng-bareng, insya Allah. Nanti kita akan perbaiki bareng-bareng sehingga masing-masing dari kita bisa mendapatkan manfaat atau bisa mendapatkan apa yang dicita-citakan. Kurang lebih seperti itu sih. Atau ada yang mau disampaikan dari sini? Ada yang mau disampaikan? Ada teman-teman diam semua. Apa yang mau disampaikan? Atau ada saran apa? Gitu. Iya, Pak. Mungkin Mursal ada saran? Pak. Iya, silakan. Itu dulu. Saya usul kaitannya dengan sholat jamaah. Jadi ini kan penghafal Al-Quran ya, dan imamnya kan kadang baca surat-surat yang panjang yang nggak semua jamaah itu hafal gitu ya. Jadi kalau bisa yang hafal-hafal ini dekat dengan imam gitu, karena kadang kan sesekali imam lupa gitu ya. Kalau mereka yang hafal itu ada jauh di pojok gitu, ketika mengingatkan kan kurang jelas juga kayak imam itu. Ya. Nah, kalau bisa itu gitu. Ya, sebenarnya sudah kita sampaikan bahwa kan memang sudah kan, jadi teman-teman itu berada di dekat imam. Jadi nanti berfungsi untuk mengingatkan kalau ada imam yang lupa. Gitu. Setelah Ini ada jamaah, Pak. ada apa? Ada jamaah. Oke. Bilang katanya kalau bisa yang azan Jumat santri. Itu gimana Pak kira-kira tanggapan Bapak? Maksudnya kan memang kan Jumat itu apakah boleh gitu buat santri dilimpahkan ke santri bukan ke marbot, misalnya azan Jumat. Sebenarnya nggak ada masalah. Sebenarnya nggak ada masalah. Oh, Justru malah nanti ke depannya saya ingin yang azan itu santri, Jumat. sholat waktu 5 waktu. Oh. Tapi itu nanti dari bidang ibadah. Nanti ada bidang ibadah, Pak Malik namanya. Itu nanti yang akan menata itu dari santri. Dan itu diseleksi. Jadi kita pengen menghadirkan pelayanan yang terbaik untuk jamaah. Masjid ini pengen menghadirkan pelayanan terbaik untuk jamaah. Emang Baik. kenapa Ustaz? Emang kenapa? Ada yang bilang gitu. Maksudnya Bagusnya kalau santri kenapa? Ada kaitannya dengan syariah apa gimana? enggak Oh. ada maksudnya. Enggak ada jamaah yang pengen yang azan santri saja. Jadi Santri maksudnya nggak ada ganti. masalah. Maksudnya jadi Jumat itu bukan marbot lagi yang azan gitu, khusus Jumat. Kira-kira gimana? Ya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada sama. Justru malah saya inginnya azan sholat 5 waktu juga dari santri yang sudah kita tentukan. Diseleksi mana yang memiliki bacaan terbaik, mana yang memiliki lambung terbaik. Itu nanti akan azan. Jadi ini adalah dalam rangka kita pengen menghadirkan masjid kita itu menjadi tempat ibadah yang baik buat jamaah, dari fasilitasnya, misalnya kebersihan karpet, kebersihan tempat sholat, kebersihan toilet. Jadi itu harus bersih. Nah, itulah yang kami harapkan dari teman-teman santri, jaga kebersihan tempat tinggalnya. Jadi Rasulullah itu kan orangnya bersih. Rasulullah itu kan orangnya wangi. Bisa juga misalnya kami butuh parfum nih misalnya. Nah, bisa juga nanti kita supply misalnya. Atau kan ada parfum buat sholat atau parfum apa. Misalnya. Jadi jaga kebersihan teman-teman. Jaga tempat tinggalnya, asramanya, jangan berantakan. Begitu. Gilir, bukan kebersihan bersama. Kalau mau dipiket silakan, pasti kan ada piketnya kan. Nah, itu dijalankan atau tidak? Gitu. Jalankan. Gitu. Terus kemudian, jadi kalau terkait itu tidak ada masalah. Sebenarnya nggak ada masalah. Jadi marbot juga malah senang dibantuin, nggak ada masalah. Begitu. Kita di sini sama-sama. Kita di sini adalah hamba Allah. Tidak ada satu yang lebih penting. Jadi teman-teman juga hargain
yang lain dengan marbot, dengan siapa itu juga saling bersinergi begitu. Ya, jadi nggak ada masalah peserta lu. Jadi azan begitu. Jadi nanti mungkin akan kami tata atau akan kami atur siapa yang azan. Jadi termasuk juga yang iqomah juga sama iqomah. Ya, maksudnya kalau ada saran kalau misalnya sudah waktunya iqomah tapi masih ada yang sholat rakaat terakhir ya ditunggu aja gitu. Tapi kalau baru Allah Akbar ya iqomah lah gitu. Jadi ya gimana kalau kita iqomah itu pakai merah suara? Yang apa? Merah suara. Kalau apa? Iqomah. Iya, harusnya begitu. Termasuk kalau sholat zuhur dan asar itu juga harus pakai tip on, harus pakai mic. Imamnya ya. Iya, kenapa teman-teman nggak pakai itu kalau zuhur sama asar? Karena udah kebiasaan dari marbot kan. Apa? Kebiasaan dari marbot. Iya. Kita perlu itu. Kita perlu Misalnya ada jemaah perempuan. suara imam itu. Iya, kita nggak dengar. Jadi pakai. Waktu saya di sini juga nggak pernah nih lihat marbot yang begitu. Enggak, pakai. Dulu Pakai. Maju iqomah. Gitu. Jadi sholat zuhur dan sholat asar pakai mic. Ya, dipakai. Clip onnya dipakai. Oh, itu buat imam juga pakai mic aja. Oh iya, Zuhur, iya. asar ya. Iya, zuhur dan asar. Karena kita bisa nggak dengar. Iya. Bukan bacanya pas Allahu Akbar harus dengar. Supaya pas iqomah itu kan nggak pakai mic gitu kan. Pakai aja nggak apa-apa. Yang masih di jalan kan. Nggak tahu ini udah iqomah apa gimana. Iya betul, pakai mic dan harus keluar, bukan dari dalam. Iya. Itunya harus keluar. Itu juga kemarin sudah kita bahas. Jadi nanti akan kita perbaiki bahwa azan iqomah itu pakai atas, ya, pakai di atas, pakai keluar. Gitu. Nah sekarang mulai besok yang imam sholat zuhur sama sholat asar Pakai mic. pakai clip on ya, pakai mic. Nah itu nanti juga akan kita tata lagi terkait dengan imam dan sebagainya kita tata. Begitu. Jadi siapa yang jadi imam dan sebagainya harus kita tata. Terus kemudian fikih sholat dan sebagainya itu teman-teman juga harus paham. Jadi kalau misalnya ada usul tidak ada masalah, misalnya usul kita perlu kajian fikih sholat misalnya, kita akan datang ke ustaz. Gitu. Jadi teman-teman sholatnya harus atau kita sholatnya harus ya sesuai begitu, tidak ada masalah. Atau butuh kajian apa misalnya kita mau kajian muamalah, kalau muamalah kan sudah ada Ustaz Sofan Johari, atau ada fikih apa begitu, infokan ke kami. Nah nanti kita akan follow up. Afwan, Ya. kalau bisa kan ada kangen sama kegiatan yang zaman dulu pas pertama masuk FPD. Dan dulu ada Pak Ubed sama Pak Ikhwan menghidupkan yang namanya Safafa. Nah dari itu dulu saya ada perizinan sama si Opi sama teman-teman, cuma 4 orang. Jadi nggak stabil itu kalau isi Safafa. Cuma 3 orang. Jadi Pak Ikhwan pun jadi males itu. Udah jadi kemarin Pak Ikhwannya. Katanya bisa, tapi kadang-kadang beliau nggak bisa gitu. Jadi alhamdulillah teman-temannya kalau udah banyak, kalau bisa dihidupkan lagi Safafa itu biar ada isinya gitu. Setiap hari Ahad kalau bisa. Sakofa dulu memang pernah ada. Saya tidak tahu kenapa jadi tidak ada. Padahal pemateri-pematerinya juga siap. Itu karena cuma 3 orang. Bukan. Sebenarnya nggak ada masalah. 3 orang itu sebenarnya nggak apa-apa. Dulu ada Sakofa, jadi kita ngisi berbagai profesi. Begitu. Nah, teman-teman di sini itu kan ada mudir, ada musyrif. Masukan-masukan itu sampaikan ke musyrif. Ya, kalau bisa ke musyrif. Jangan langsung satu-satu orang gitu. Sampaikan ke musyrif, di tambuk usulnya, musyrif menyampaikan ke kamu. Begitu, ya. Itu Sakofa bagus, Sakofa itu bagus.
Saya juga pernah ngisi sakofah di angkatan pertama itu. Cuman kok nggak ada lagi. Nah makanya kita pengen lihat sebenarnya aktivitas jadwal teman-teman itu seperti apa. Terus terang, jamaah atau pengurus itu tidak banyak tahu informasi tentang RTD. Ada RTD-nya, tapi sejauh mana perkembangannya itu tidak. Nah makanya itu yang harus kita evaluasi bareng-bareng. Penyampaian informasinya seperti apa? Laporan teman-teman seperti apa? Nah itu yang akan kita perbaiki. Kita akan evaluasi. Jadi apa? Supaya harapannya teman-teman ini itu harus diketahui oleh jamaah. Karena apa? Ya, maaf bahasanya, jamaah ini kan ada yang berkontribusi banyak untuk RTD. Jadi perlu, jadi akan senang itu kalau misalnya ada laporannya. Kita bikin secara rapi nanti dengan Pak Mol dan sebagainya. Nah, laporan berkala teman-teman itu perlu diketahui oleh jamaah dan pengurus. Nah, saya baru dapat pun sore tadi terkait dengan informasi dari teman-teman. Ini di sini. Wisnu 9 juz 3 lembar. Terakhir setoran surat An-Nisa ayat 59, ini data perkapan. Jadi harapannya nanti per bulan itu ada laporan serta lebih ya. Jadi dibikinkan apa semacam, saya nggak tahu bagaimana format hariannya itu seperti apa. Oh, Nggak ada format format harian. buku setoran ada. Anda kan coba lihat, coba diambil kan. Nah itu mesti dianukan, mesti diinformasikan. Jadi bagus tadi masalah sakofa, hidupkan lagi saja. Nah, nanti kita akan atur jadwalnya. Ya. Untuk memantau perkembangan tahfidz, oke. Nah, iya ini masing-masing masing-masing santri kan ada. Ini untuk satu orang. Oke. Iya. Ini targetnya per hari berapa halaman? Minimal Atau berapa? 1 halaman. Minimal 1 halaman. Ada yang nggak kecapai target? Ada. Nah, yang tidak tercapai target itu perlu kita ketahui apa kendalanya. Terus kemudian artinya begini. Setiap institusi atau setiap kegiatan itu ya mesti ada targetnya, termasuk juga di RTD ya. Jadi ada targetnya. Misal kita akan menyelesaikan hafalan itu dalam 3 tahun, setahun 10 juz. Jadi itu yang harus dikejar. Untuk apa? Supaya teman-teman bisa satu menyelesaikan hafalan tepat waktu, yang kedua bisa berkontribusi secepatnya di masyarakat, yang ketiga biar teman-teman yang lain bisa datang lagi ke sini, bisa datang. Angkatan pertama 3 tahun selesai, nah, terus selesai keluar, datang lagi, selesai keluar, datang lagi. Nah ini kan harus ada targetnya. Kalau nggak ada targetnya santai kita, ya kan? Targetnya sehari 1 lembar, karena nggak ada target yang jelas, bisa jadi cuma 3 baris gitu kan. Ya, padahal teman-teman punya waktu yang luang di sini, Jadi itu. Nah kalau memang ada kesulitan, apa kita akan cari mungkinkah metodenya kah, begitu. Di sini diajarin metode hafalan nggak? Atau ada metode tertentu nggak? Atau hanya hafalan sendiri aja? Nah, itu mungkin dari sendiri. Nah, itu mungkin kita perlu menghadirkan teman-teman yang sudah hafal Al-Quran atau ustadz-ustadz yang memiliki yang metode hafalan. Nah, itu perlu tambah. Atau teman-teman sekali perlu datang ke kajiannya Ustadz Hidayat misalnya, bagaimana menghafal dengan struktur yang baik gitu. Karena apa? Karena teman-teman di sini fokus ke hafalan, beda dengan pagi sampai sore bekerja, mungkin malam ngafalin 1 baris pun kadang-kadang malam hafal besok lupa gitu. Nah, jadi
Itu yang harapannya itu bisa. Jadi nanti itu akan menjadi bagian dari evaluasi. Jadi artinya apa? Supaya teman-teman ini bisa mencapai target yang diharapkan. Tapi intinya adalah seperti yang tadi, hafal, juga paham maknanya, juga mengamalkan. Nah, untuk tadabbur Al-Quran, untuk tafsir Al-Quran ada Ustaz Wahib kan setiap hari Kamis ya. Nah, itu benar-benar teman-teman ikutin atau paham. Ya, jadi harapannya ke sana. Ini sudah bagus, sudah ada begini. Nah, ini harus direkap. Ini harus direkap. Entah rekap mingguan, entah rekap bulanan. Jadi dari teman-teman ini harus punya nanti di apa musrifnya dengan mungkin dibantu sama Pak Mul. Ini harus ada rekapnya. Rekap yang akan disampaikan tiap bulan atau per 2 pekan. Jadi apa sebagai apa, laporan ke jamaah, sebagai pertanggungjawaban ke jamaah. Jadi laporannya tidak kalau diminta. Ini sudah SOP. Kita sepakati misalnya per minggu atau per 2 minggu. Nah, per 2 minggu harus ada laporan yang disampaikan ke pengurus misalnya. Nah, tinggal nanti kita atur SOP-nya apakah langsung di jamaah ataukah lewat admin. Jadi supaya itu ada berkala. Nah, terus terang laporan-laporan ini ada, hanya tinggal melaporkan saja. Nah, jamaah tidak tahu perkembangan teman-teman. Gitu. Nah, kalau jamaah atau perkembangan teman-teman kan harapannya satu, doanya bertambah. Teman-teman akan lebih banyak didoakan. Kemudian apa jamaah akan lebih interest dengan rumah tahfidz, sehingga kalau apa kita masih ada slot, banyak santrinya akan masuk. Di sini kasurnya kapasitas ada berapa? 20. 20. Ini sekarang ada 9. Kalau diisi 10 lagi masih cukup nggak? Atau satu orang 2 bed misalnya. Atas bawah gitu. Enggak kan, artinya kalau ada teman-teman lagi 10 lagi masih cukup kan? Masih. Nah, ya harapannya itu supaya apa? Supaya kita bisa memberikan kebermanfaatan yang banyak. Teman-teman ini nanti kalau sudah hafal Al-Quran, terus kemudian di luar mengajarkan Al-Quran, itu kebermanfaatan RTD ini akan semakin banyak. Kayak MLM, multi level marketing gitu ibaratnya. Doa apa? Pahalanya pahala jariah. Jadi satu orang memberikan kebermanfaatan. Kan sudah banyak kan kakak kelas kalian yang sudah lulus itu di sana menjadi pembina rumah tahfidz, kemudian punya santri banyak. Itu akan memberikan kebermanfaatan. Jadi harapannya seperti itu. Jadi semakin banyak yang bisa dihasilkan dari RTD akan semakin banyak. Begitu. Jadi apa motivasi teman-teman sebagai mau jadi penghafal Al-Quran? Apa motivasi? Motivasinya supaya bisa memberikan mahkota nanti di akhirat di orang tua. Oke. Ya, itu hampir semua alasannya seperti itu ya. Oke. Ada yang lebih spesifik? Kenapa mau jadi penghafal Al-Quran? Ya saya tahu bahwa alasan-alasan teman-teman itu pasti alasan-alasan yang baik, yang sangat baik untuk itu. Tapi setidaknya harus ada motivasi. Tapi satu alasan-alasan itu adalah alasan-alasan yang benar-benar lillahi ta'ala ya. Kalau zaman dulu ilmuwan-ilmuwan muslim itu kan sangat luar biasa ya. Itu tidak dipisahkan itu antara agama dan dunia. Sains, kalau teman-teman bilang sains, itu karena apa? Hampir semua ada di Al-Quran. Itu apa? Karena dikaji, mereka mengkaji Al-Quran dan mengimplementasikannya ke dalam kehidupan nyata. Jadilah penemuan-penemuan itu. Jadilah bidang kedokteran, bidang sains,
matematika, ada semua di sini. Jadi itulah kenapa pentingnya teman-teman memahami makna. Nah, ayo kita kembalikan itu. Jadi penghafal Al-Quran tidak hanya hafal Al-Quran, tapi juga paham terhadap ilmu-ilmu muamalahnya. Bagaimana pemerintahan. Makanya teman-teman harus lebih semangat untuk belajar Al-Quran. Maknanya, tafsirnya, terus kemudian implementasinya. Jadi mulai agak hilangkan tuh, biasanya kan orang hafiz atau hafal Al-Quran itu ya Al-Quran saja. Begitu diminta hafalan, hafal 30 juz. Tidak seperti itu. Kita kembalikan lagi, karena memang dunia barat waktu itu memisahkan antara agama dengan sains. Makanya terpisah-pisah, ada ilmu sains, ada agama sendiri. Orang agama hanya membaca dan mengartikan Al-Quran, tidak. Di dalam Al-Quran itu kalau teman-teman misalnya pernah baca buku atau apa, ada sains Al-Quran. Itu apa? Ada semua di sini. Nah, harapannya begitu. Nanti kalau teman-teman mentadabburi Al-Quran, harapannya nanti akan menjadi, ada yang mau jadi apapun profesinya, kalau teman-teman dasarnya kuat, itu akan baik. Mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi pedagang, kan ilmunya ada semua. Nah, harapannya ke sana ya. Jangan membatasi diri kita hanya, maaf bahasanya, hafal saja. Makanya tadi yang ada 3 hal atau fungsi diturunkannya Al-Quran kalau menurut Syekh Utsaimin itu tadi, 1 beribadah dengan membacanya, kemudian memahami maknanya dan mengamalkan. Itu harapannya di sana. Nah, itu yang pengen dituju sama RTD. Yang semangat. Makanya Sakofah itu sebenarnya penting, karena di Sakofah itu ada profesi-profesi yang macam-macam. Jadi Sakofah itu siapa dulu Pak Wempi di bidang ekonomi, beliau menyampaikan kuliah ekonomi. Saya sempat di bidang engineering, saya menyampaikan engineering. Ada satu yang di bidang Pak Ubed misalnya politik, menyampaikan politik. Jadi bagus, dan itu memang harus diproduktifkan lagi. Ambil waktunya. Saya pikir libur 2 hari itu kebanyakan. Malah harusnya nggak ada libur. Sebentar saja untuk olahraga atau Sabtu itu harusnya juga banyak aktivitas begitu. Isi dengan itu. Jadi tentukan misalnya hari Krida, bersihkan asrama kalian misalnya. Tiap hari Sabtu bareng-bareng bersihkan. Pel sendiri atau bantuin marbot bersihkan masjid. Gitu. Nah, itu nanti program-program yang bisa disampaikan. Kalau ada kesulitan bilang saya, kalau nggak mau bilang saya. Gitu. Jadi saya bantuin maksudnya. Ya, jadi begitu. Ya. Jadi yang semangat. Ayo kita sebagai penghafal Al-Quran juga kita raih kembali kesuksesan atau masa keemasan Islam zaman dulu. Coba siapa itu? Sains sebelum sekarang orang bilang Eropa maju dan sebagainya. Umat Islam. Algoritma itu yang teman-teman pakai untuk bikin Facebook, Instagram, itu yang menemukan orang Islam. Algoritma, Al-Khwarizmi, Ibnu Khaldun, Ibnu Sina, itu orang-orang yang paham Al-Quran. Mereka saintis, makanya dulu tidak ada tuh dipisahkan. Itu hanya doktrin Barat saja memisahkan ilmu pengetahuan dengan agama, dipisahkan karena emang nggak pengen maju. Kalau zaman dulu ya jadi satu, semuanya ada di sana. Allah sudah mengatur semuanya. Dokter tentang proses kelahiran atau proses terjadinya manusia ada semua dalam Al-Quran. Atau proses ada. Jadi teman-teman lebih semangat lagi. Sekarang diperluas. Jadi tidak hanya menghafalkan, tapi pahami maknanya. Ketika Anda dengan Ustadz Wahib, perhatikan dengan baik, ikutin dengan baik. Terbatas banget. Iya, kalau memang berapa jam sih?
Dari maghrib sampai isya ya? Iya, 37 menit biasanya. Nggak pernah sempat ada tanya jawab gitu, nggak pernah sempat, belum selesai udah azan gitu. Iya, makanya kalau memang diperlukan ya kita ambil waktunya. Tidak hanya di antara maghrib sama isya. Tapi misalnya kan satu ayat misalnya apa? Asar sampai maghrib misalnya, kalau beliau bisa. Jadi teman-teman harus apa? Merasa kurang. Nah, terkait dengan hal itu sampaikan ke Musrif, ya disampaikan ke kamu untuk kami fasilitasi. Misalnya ini ada masukan, kayaknya untuk materi tadabbur Al-Quran atau tafsir Al-Quran kurang, kita akan tambah. Gitu. Jadi harapannya adalah teman-teman bisa menjadi penghafal Al-Quran yang kafah, yang menyeluruh. Jangan mau hanya terbelenggu, bukan terbelenggu ya. Jangan, kalau bisa jangan hanya menghafalkan Al-Quran, tapi tadabburi Al-Quran. Kan biasanya teman-teman kalau pegang handphone kan buka YouTube, cari itu tafsir Al-Quran atau ilmu pengetahuan dalam Al-Quran, itu banyak. Atau mau nonton bareng, misalnya kajian YouTube nonton bareng, nggak ada masalah. Kita pakai TV itu, kita pakai laptop, buka YouTube, kemudian kita nonton bareng. Nah, harapannya apa-apa yang bisa menjadikan teman-teman lebih keilmuannya bisa bertambah, itu dianukan. Jadi Ustaz harap ya dicoba begitu. Yang olahraga bela diri masih dengan Abu Nawaf? Masih? Sebulan 2 kali. Sudah 2 kali. Yang ngajar Abu Nawaf sendiri. Jadi sudah sampai mana bela dirinya? Sudah bisa diadu? Belum. Udah bisa. Aduh, kayaknya Pak senang banget kalau diadu ya. Nah, kalian harus kuat. Kita harus kuat sebagai orang Muslim, harus kuat. Tinju. Tapi ingat ya, apapun yang kita miliki ilmunya, tidak pernah menjadikan kita sombong. Sekali lagi, tidak untuk menggurui orang, tidak untuk merendahkan orang lain. Jadi apa? Adab dulu baru ilmu. Nah, kalau memang kajian adab belum ada, kita kasih kajian adab. Iya. Kayaknya Ustaz Talib senyum-senyum terus kayaknya, oh iya kayaknya jatuh itu memang perlu ditambah kayaknya gitu. Belum ada kan ya? Ada. Adab baru ilmu. Kan tahu kan ceritanya siapa? Imam Syafi'i ya. Ya waktu sudah belajar terus pulang. Dia ngetok pintu rumahnya. Manggil ibunya itu. Ini namaku siapa, Muhammad Idris. Siapa begitu datang bawa ilmu dan adab, suruh pergi lagi. Begitu kembali lagi ketemu dengan gurunya atau ustaz bahwa disampaikan adab dulu yang kamu bawa baru ilmu. Setelah sekian tahun berselang, pulang lagi mengetuk pintu rumah ibu. Ini aku Muhammad Idris. Begitu datang bawa adab dan ilmu, baru dibukakan pintu. Nah, kau baru anakku. Jadi seberapa tinggi nanti teman-teman punya ilmu, itu tetap adab harus diutamakan. Jadi begitu, karena kita bisa pun karena izin Allah. Orang lain belum bisa pun atas kehendak Allah. Jadi jangan pernah merendahkan orang lain. Begitu. Dan ya ini proses ya. Nah, teman-teman juga nanti akan ketemu dengan orang-orang satu yang menyenangkan. Ada orang yang tidak menyenangkan. Ada orang yang nyebelin banyak. Gitu. Jadi orang yang baik juga banyak. Nah, itu kita harus bisa bersikap dengan baik. Kalau kita merasa kepala kita sudah berisi dengan Al-Quran, itu mestinya menjadikan kita lebih
semua atas izin Allah. Kurang lebih begitu yang ingin saya sampaikan. Kita bebas untuk diskusi, jadi mungkin tidak hanya sekali. Kalau memang teman-teman perlu diskusi atau perlu ngobrol seperti ini juga ada masalah, kita bisa lakukan ya Pak Fuad ya, kita bisa lakukan. Jadi harapannya apa yang pengurus DKM cita-citakan untuk RTD itu bisa diimplementasikan ke teman-teman. Kalau ada kekurangan kita saling memperbaiki, gitu ya, kurang lebih begitu ya. Jadi teman-teman tetap semangat, ayo kita menjadi ahli Al-Quran yang lebih baik. Kalau bahasanya ahli Al-Quran, kalau ahli Al-Quran itu maknanya lebih luas, gitu kan. Mungkin itu Pak Fuad ada tambahan? Mungkin kalau forum kayak gini sebulan sekali bagus juga Pak. Iya, nggak ada masalah, nanti dengan pengurus-pengurus yang lain juga bisa. Jadi bisa dievaluasi hasil pertemuan yang sebelumnya gitu. Iya, iya. Insya Allah kita akan lakukan, kita akan perbaiki, bagus. Itu. Jadi seperti itu. Ada lagi. Terus yang ini progres kayak gini mungkin kalau bisa dimasukkan ke spreadsheet itu nanti bisa diolah Iya. jadi grafik-grafik. Betul, makanya ini harus ada yang olah. Ini harus dimasukkan ke dalam Excel supaya kita bisa keluarkan grafiknya. Siapa? Wisnu sudah sampai berapa targetnya? Kasim sudah berapa? Gitu. Dan bisa dilihat nanti speednya teman-teman bisa dilihat. Jadi kita akan tahu mana yang sudah lancar, mana yang butuh perhatian. Harapannya apa? Masing-masing akan mendapatkan hasil yang sama. Jadi yang telat tidak semakin telat, begitu. Jadi kalau yang cepat-cepat, yang telat-telat, jadi tidak akan sama, begitu. Ya walaupun tingkat hafalan tiap orang berbeda, tapi setidaknya fasilitas atau metode itu kita samakan, begitu. Jadi untuk mengetahui itu, kayak kalau kita lihat kan memang agak beragam ya, progresnya agak beragam. Ya walaupun masuk ke sini ada yang sudah punya modal duluan, gitu. Nah selain hafalan juga tadi bacaan atau tahsinnya sudah harus benar duluan. Soalnya kalau tidak hafalannya banyak nanti akan susah, kalau akan agak lama memperbaiki itu. Ya, begitu ya. Nah dari obrolan ini ada yang mau ngasih masukan? Ayo. Teman-teman, informasi itu kan sudah sangat luas ya. Sekarang bisa mengakses lewat handphone, apapun bisa. Nah, gunakan fasilitas itu. Pas misalnya ada akses, itu untuk mencari ilmu sebaik-baik. Perkuat literasi teman-teman. Orang yang punya ilmu, maka ketika ngomong juga relatif lebih mudah. Karena apa? Ada yang bahan untuk diomongkan. Teman-teman pengen memahami satu materi misalnya, belajar. Misalnya dari Sakofa. Oh, ada tentang ekonomi. Apa sih itu ekonomi? Teman-teman perlu tahu. Jadi jangan membatasi diri hanya, sebenarnya Al-Quran itu luas. Hanya karena kita membatasi misalnya menghafal. Terlalu mengikuti Kenapa? mungkin karena terlalu mengikuti jadwal gitu ya, nggak punya jadwal pribadi mungkin. Bisa jadi. Makanya kita akan coba evaluasi jadwalnya seperti apa. Tapi maksudnya kalau teman-teman punya waktu luang itu, misalnya Sabtu Minggu atau Sabtu Ahad itu libur, kalian pegang HP. Kalau pegang HP itu pada ngapain? Nonton bola. Gitu. Jadi ya oke, tetapi boleh, tapi porsinya jangan terlalu besar. Jangan sampai itu malah menjadikan 2 hari itu cukup lama kalau teman-teman digunakan untuk hal yang tidak berkaitan dengan agama. Terlalu lama. Nah, itu gunakan untuk mencari ilmu-ilmu yang tidak ada atau yang belum ada atau yang belum terfasilitasi dalam Senin sampai Jumat. Mau belajar tentang ekonomi, apa sih itu ekonomi? Ada banyak sekarang di situ. Atau iseng-iseng cara kerja AC, ada di YouTube. Itu adalah pengetahuan yang teman-teman perlu, pengetahuan dasar yang teman-teman perlu ketahui.
Tidak harus menjadi seorang engineer, tapi pengetahuan itu juga penting. Jadi kita jangan membatasi diri. Jadi harapannya teman-teman itu punya wawasan yang luas. Wawasan yang luas itu akan mempermudah kita dalam atau meningkatkan kebermanfaatan kita. Gitu. Jadi, wah, lihat debat misalnya, debat pilpres. Gitu. Ini apa sih, ini ngomongin apa sih? Begitu. Karena apa? Dalam bernegara itu juga diatur dalam Al-Quran. Dalam hadis, dalam itu ada semua banyak. Rasulullah itu seorang pemimpin negara, seorang panglima perang, juga seorang pemuka agama. Begitu. Dan dulu itu kan tidak ada istilah remaja, pemuda. Begitu sudah akil balik ya sudah dewasa, sudah siap untuk berperang. Kan sudah banyak kan kisahnya sahabat usia berapa? Ada yang 15 tahun, 12 tahun, 13 tahun. Teman-teman pasti usianya sudah lebih dari 10 tahun kan? Udahlah. Udah apa? 99, 2000 kan sudah. Itu kan. Siapa yang kelahiran 99? Itu usia sudah berapa? 24. Ah, sudah lagi nikah. Iya. Terus apa? Ilmu-ilmu tentang pernikahan, ilmu berumah tangga perlu. Jadi begini, teman-teman jangan mempelajari ilmu tentang pernikahan itu setelah menikah, sebelum menikah. Sebagaimana. Jadi maksudnya pas ada waktu luang, kalau sudah schedule jadwalnya ya ikutin jadwalnya. Tapi pas ada waktu luang yang tadi disampaikan Ustaz, Sabtu dan Ahad itu gunakan untuk mencari ilmu-ilmu yang belum kalian dapatkan di hari Senin dan sampai Jumat. Kalau Sabtu dan Ahad teman-teman gunakan untuk melihat atau menonton atau membaca suatu hal yang di luar ilmu agama, itu terlalu lama. 48 jam. Apa yang kita kerjakan hari ini akan menentukan kita di masa yang akan datang. Saat ini teman-teman pelajari Al-Quran secara menyeluruh, harapannya begitu, tadaburin, kemudian tafsir dan sebagainya, teman pelajari. Ya, jadi yang semangat, jadi menjadi Muslim yang wawasannya luas. Begitu. Ya, setelah ya. Ada lagi? Kayaknya sudah benar ngantuk ya. Saya juga sama, karena bisa juga mesti harus beraktivitas dan teman-teman harus bangun untuk qiyamul lail. Nah, setelah qiyamul lail sampai subuh ya, jangan ketiduran. Gitu. Nah, itu harus saling mengingatkan. Dan setelah bisa mengingatkan. Kalau perlu semprot aja, beli semprotan begitu, kalau masih tidur semprot aja mukanya. Gitu. Ya kan tujuannya baik supaya bangun kan. Nah, daripada pakai tangan, begitu kan, beli semprot aja begitu. Nah, orang gayung. Begitu. Ya, jadi begitu ya. Jadi gitu. Nanti kita bisa adakan obrolan seperti ini berkala supaya nggak ada masalah. Begitu. Nah, kita harus saling support di teman-teman jaga diri dan jaga lingkungan di mana teman-teman berada. Begitu saja. Ada di lingkungan masjid, ada di lingkungan sini, ya jaga diri baik-baik. Jadi baik-baik, terus kemudian adab, sikap itu harus baik, dan support untuk masjid. Gitu. Bantuin marbot. Pas waktunya ada, hargai marbot, jangan pernah merendahkan marbot. Oke, mungkin itu satu mungkin biar tidak terlalu, saya kembalikan ke Alhamdulillah. Terima kasih atas penyampaiannya. Kemudian juga salam kenalnya dari Pak Faruk dan Pak Fuad. Ketika perkumpulan ini terjadi, saya teringat waktu itu pernah Ustaz Hasir pernah menyampaikan di angkatan pertama
beliau bilang katanya bahwasanya kita ini sebenarnya menghafal di usia segini sudah terlalu terlambat. Sudah terlalu terlambat. Kenapa? Karena memang ada 3 golongan ya. Dari kalau kita meninjau dari hadis itu ada 3 golongan. Yang pertama yang menghafal Al-Quran atau yang ahli Al-Quran. Yang kedua yang berjihad. Yang ketiga yang diberi kelebihan harta untuk berinfak. Ya. Nah, mungkin dengan izin Allah gitu ya, kita semua bisa diizinkan dalam ruang lingkup menghafal Al-Quran. Kalau kita melihat ulama-ulama terdahulu, banyak yang telah menyelesaikan hafalannya sebelum balik, 7 tahun kan. Bahkan gini, kita kalau kita mau melihat di Indonesia aja ya kan, jangankan di Indonesia, mungkin Jelang Silah gitu, yang punya sanad Quran itu bisa dihitung. Dan itu perjuangannya bukan main. Kan ini ada kita beberapa kali bertemu sama Ustadz Arham. Itu syaratnya ketat sekali. Harus 30 juz mungkin, setoran mi'ah fil mi'ah, 100/100 gitu kan. Dan syaratnya harus punya matan jazari bil goib yang jumlahnya 7,5 lembar setorin. Dan setoran matan jazari ada 2 tipe. Ada yang dia dengan pengucapan saja, ada yang dites apa maksud dari kalimat ini gitu. Tapi dua-duanya bisa menjadi syarat untuk naik ke berikutnya sanad Al-Quran yang bersambung ke Rasulullah gitu kan. Karena arti sanad ini kan kalaulah bukan sanad, kita akan berbicara semaunya gitu kan. Nah, maksudnya artinya kita di usia yang terlambat ini ya memang benar seperti yang dikatakan Pak Faruk tadi, ya kita harus memecut diri kita lagi, lebih memecut. Karena yang misalnya basic aja, ibaratnya pondasinya kita itu Al-Quran ya, belum nanti udah misalnya Quran ngafal arba'in misalnya, ngafal bulughul maram, ngafal riyadhus sholihin, belum ilmu fikih yang lain ya kan, misalnya Safinatun Najah mungkin yang paling rendah gitu, kita hafalin terus kita setorin, kita pahamin, terus dapat sanadnya gitu, masih panjang gitu. Itu maksudnya yang kesana-sananya lagi belum gitu pondasinya. Sedangkan yang pondasinya aja kita masih keteteran gitu. Jadi cukup menjadi cambuk yang sangat kuat lah buat kita. Apalagi ini benar-benar ya pasti semua atas izin Allah gitu. Atas izin Allah kita diizinkan masuk dalam golongan penghafal Quran. Makanya marilah kita mengaca bersama-sama, sering mengaca diri, bercermin ya kan. Karena yang 3 golongan ini kan yang di hadis disebutkan yang tergelincir ya kan. Yang tergelincir, yang ditanya engkau menghafal Quran untuk apa ya kan, untuk mengharap wajahmu, tapi ternyata untuk mengharap wajah orang lain. Akhirnya diseret mukanya ke neraka. Itu juga orang yang berjihad ya kan, berjihad begitu, jawabannya sama, untuk wajah Allah, tapi ternyata untuk disebut pahlawan, kemudian berinfak disebut agar dermawan gitu. Nah, makanya dari itu marilah kita bersama, ini kesempatan yang Allah berikan, bukan kebetulan gitu. Jadi Allah nggak mungkin itu, maksudnya ini takdir yang bukan sembarang takdir lah gitu. Sudah Allah catat gitu. Kita berada di sini semua. Gitu. Ya, terima kasih. Kan teman-teman masuk sini kan sudah berkomitmen kan? Ya, silakan. Nah, terima kasih atas penyampaiannya, semangatannya, dorongannya dari Pak Fuad dan Pak Faruk. Mungkin nanti di kemudian hari berikutnya kita ada kesempatan, ada waktu, ada umur, kita bisa bertemu lagi seperti ini, bersilaturahmi ya kan. Insyaallah. Saling menguatkan ya antara satu dengan yang lainnya. Karena waktu sudah larut, mungkin Pak Faruk dan Pak Fuad akan segera beristirahat. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Faruk dan Pak Fuad yang telah hadir ya, yang kita anggap sebagai orang tua kita lah di sini gitu kan, yang membimbing kita, yang memberikan masukan dan lain sebagainya. Semoga Allah berkahi beliau selalu, keluarganya ya, diberikan kemudahan urusan-urusannya, dilapangkan rezekinya, kemudian juga kepada donatur-donatur yang lain. Mari kita tutup